Ada yang bertanya, makan dulu atau sholat dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Kampung ya. Mungkin ada juga yang mengatakan Ustadz Kampungan, ya nggak apa-apalah. Intinya saya selalu memberikan pencerahan atau kebaikan buat orang banyak. Ketemu dengan saya Ustadz Kampung di channel YouTube MSA Muhammad Suhal Al-Hitami. Kali ini saya akan membahas yang terjadi di masyarakat. Itu ada yang bertanya dan banyak ya. Makan dulu atau sholat dulu? Atau sholat dulu apa makan dulu gitu. Nah, dalam situasi di mana waktu sholat telah tiba dan makanan sudah tersedia, ulama berpendapat mengenai mana yang harus didahulukan. Sebagian ulama menganjurkan untuk makan terlebih dahulu agar sholatnya tidak memikirkan makanan. Ya maklumlah, orang zaman sekarang kalau misalnya sholat dalam keadaan lapar itu berbahaya. Berbahayanya khawatir masuk angin. Kemudian pikiran bukan mengingat Allah tapi mengingat makanan. Nah, banyak di tempat-tempat kantor-kantor ya, atau masjid atau majelis taklim atau ya acara-acara apalah yang berkaitan dengan keagamaan atau berkaitan dengan rapat-rapat, biasanya selesai menjelang duhur atau menjelang asar. Nah, kemudian selesainya itu karena dari tadi sudah rapat, sudah pengajian, sudah banyak itu yang mengikuti acara tersebut. Ada yang lapar yang pastinya. Ketika selesai acara yang dikenal dengan apa ya, itu isoma ya, istirahat, sholat, makan. Nah, kalau misalnya kita makan dulu, sholatnya ntar. Kemudian atau sholat dulu, makannya ntar. Ternyata ada ulama yang mengatakan yang harus diutamakan itu makan terlebih dahulu. Tapi kalau makanan sudah tersedia, makanan sudah tersedia, sudah di meja, ada piring, ada nasi, ada lauk, tinggal nyendok. Walaupun masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nyendok dulu aja, makan aja dulu biar kenyang. Kenapa? Dikhawatirkan isi perut ini yang kosong didahului oleh angin. Nah, nanti masuk angin gak enak makan. Ya, kita harus mendahulukan makan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada cemilan, misalnya ada kurma, ada buahan ya, yang misalnya makanan-makanan ringan, terus makan ini aja dulu. Setelah itu sholat itu boleh. Nah, setelah sholat baru makan berat disebutnya. Kalau misalnya pengen makan langsung yang berat juga boleh ya. Jangan jangan terlalu so agamis banget lah ya. Kan ada orang begitu, harus dahulukan sholat dulu, harus dahulukan makan dulu. Di sini kalau saya sampaikan ya, menurut ada ulama yang mengatakan yang harus diutamakan makan dulu. Kecuali ini ya, waktunya mepet. Kalau misalnya asar sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi
atau 10 menit lagi akan masuk waktu asar, sedangkan kita belum sholat duhur. Nah, pengen sholat duhur, perut lapar, makan dulu atau sholat dulu? Nah, kalau itu baru sholat dulu karena waktunya sudah mepet, atau menjelang maghrib kurang 10 atau 15 menit sedangkan kita belum makan, perut lapar. Kalau dibawa sholat rocok ya, kerak bunyi itu perut kadang. Nah, itu yang harus ditambahkan bagaimana? Makan dulu atau sholat dulu? Kalau itu sholat dulu. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu yang sudah sempit, yang sebentar lagi akan masuk waktu selanjutnya. Itu yang harus diutamakan, yaitu sholat dulu. Tapi kalau panjang waktunya, yang harus ditamakan makan dulu ya. Saudaraku seiman seagama, pernah dialami oleh seorang ustadz, ya banyaklah ya, termasuk kawan-kawan saya. Kalau buka puasa kemudian dia itu hanya makan gorengan atau makan korma ya, setelah itu minum, setelah itu rokok, nah, setelah itu baru sholat maghrib, nggak makan lagi. Masuk sholat isya dia jadi imam atau ikut sholat taraweh, nggak taunya gemeteran kakinya. Kenapa? Karena lapar. Nah, ini harus diantisipasi terlebih dahulu. Sebaiknya makan, karena makan itu juga ada kaitan dengan kesehatan. Kita mengutamakan kesehatan itu juga lebih baik. Dengan sehat kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat situasi. Kalau mepet waktunya, sholat dulu, makan yang nomor 2. Tapi kalau panjang waktunya, makan dulu, baru sholat yang kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.